Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah ya, kalau semuanya sehat. Hari ini apakah ada teman kalian yang tidak masuk? Oh, ada. Siapa? Mas Alif. Kenapa ya Mas Alif kalau boleh tahu? Sakit ya, sakit sejak kemarin. Sakit apa Mas Alif ini? Kita doakan ya, semoga Mas Alif ini cepat sembuh dan bisa masuk bersekolah ya, bareng-bareng kita lagi. Amin ya. Kita doakan ya Mas Alif ya, kita kirimkan dengan membaca Al-Fatihah ya. Al-Fatihah. Amin. Oke. Sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa ya anak-anak. Di sini siapa yang menjadi ketua kelas? Mas Alvan. Ayo Mas Alvan, silakan dipimpin berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Alhamdulillah ya, semoga dengan doa kita tadi pembelajaran kita hari ini menjadi pembelajaran yang berkah, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga ilmunya nanti bermanfaat ya kepada kalian. Oke. Minggu lalu kita sudah mempelajari tentang pengertian atau macam-macam tumbuhan. Sedangkan hari ini kita akan mempelajari yang namanya fungsi dan bentuk tumbuhan. Lebih fokusnya yaitu pada bagian-bagian tumbuhan ya. Siapa kemarin malam yang sudah belajar materi ini angkat tangan? Ya, bagus sekali ya. Jadi nanti kita tinggal mengulangnya lagi. Ustadz harap anak-anakku yang kameranya masih off, tolong dihidupkan ya, supaya Ustadz bisa mengecek kalian satu persatu ya. Apakah kalian ini sudah rapi atau masih belum rapi, atau bahkan ada yang belum berseragam. Ayo dibuka semuanya ya kameranya. Oke? Oke, Ustadz akan menjelaskan tentang materi ini. Tolong diperhatikan ya anak-anak. Oke, pada slide awal ini ada gambar. Gambar apa ini anak-anak? Sayuran apa? Sayuran bayam ya. Siapa di sini yang suka makan bayam? Atau wortel? Ada yang pernah makan bayam atau wortel di sini? Oke, banyak sekali. Duh, kenapa Mas Perdi kok tidak suka makan sayur? Gak enak lah. Ini Mas Perdi harus dibiasakan ya. Sayuran itu sangat penting bagi kesehatan tubuh kita ya. Tubuh kita sangat membutuhkan sayuran ya. Karena dalam sayuran terdapat banyak vitamin dan nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Jadi, setiap tumbuhan itu memiliki bagian-bagian yang berbeda-beda ya anak-anak. Dan setiap bagian-bagian dari tumbuhan tersebut memiliki fungsi yang tersendiri ya, memiliki fungsinya sendiri-sendiri. Jadi yang pertama ini ada akar anak-anak. Akar. Siapa di rumah yang memiliki pohon? Entah pohon mangga atau pohon yang lainnya. Ya Mas Bushro, pohon apa Mas Bushro? Pohon mangga ya. Kira-kira kalau Ustaz tanya ya, di pohon mangga itu ada bagian apa saja ya Mas Bushro? Ya betul, ada akar. Kemudian ada apa lagi Mas Bushro? Ada batang. Oke, betul sekali. Yang lainnya, ya Mas Darjat. Ada ranting, ada daun, betul. Yang belum ada suaranya ini Mas Amar. Apalagi Mas Amar? Buah dan daun. Oke, betul sekali Mas Amar.
Yang pertama tadi adalah akar ya, karena akar ini tempatnya yang paling bawah anak-anak. Akar ini adalah bagian yang terpenting pada tumbuhan yang menghubungkan tubuh tanaman dengan tanah atau media tempat tanaman tumbuh. Akar ini pada umumnya tumbuh ke bawah ke tanah ya anak-anak searah gaya gravitasi. Ya. Kemudian akar ini juga mempunyai bentuk-bentuk yang berbeda. Ada yang namanya akar tunggang, akar serabut ya anak-anak. Kemudian selanjutnya adalah batang. Batang ini adalah bagian tanaman yang menempel pada akar dan berada di atas permukaan tanah. Arah pertumbuhan batang ini berlawanan dengan akar, yang mana akar ini tumbuh ke bawah ya, ke air atau sumber air yang berada dalam tanah. Tapi kalau batang ini tumbuhnya mengikuti arah sinar matahari. Batang ini merupakan bagian tanaman tempat keluar dan menempelnya bagian daun, bunga, dan buah. Beberapa jenis tanaman juga memiliki batang yang berkayu dan beberapa jenis yang lainnya tidak. Ada yang basah juga ya anak-anak, misalnya kayak bayam, kangkung itu adalah batang basah ya, dimana batangnya di dalamnya itu banyak kandungan airnya ya. Kalau yang berkayu ini misalnya pohon jati ya, pohon mangga seperti itu ya anak-anak. Batang ini juga ada dua macam, yakni batang dikotil dan juga batang monokotil. Oke anak-anak, selanjutnya adalah daun. Umumnya daun itu berwarna hijau karena apa anak-anak? Ada yang tahu? Betul sekali Mas Alvan ya, di dalamnya terdapat zat hijau daun atau yang biasa disebut klorofil ya. Daun ini adalah bagian dari tumbuhan yang memberikan warna hijau yang cukup dominan pada pohon. Daun ini tumbuh dan menempel pada batang pohon. Daun yang sempurna memiliki 3 bagian, yaitu terdiri dari pelepah daun, tangkai daun, dan helai daun. Yang mana pelepah ini merupakan pangkal dari tangkai daun yang bentuknya pipih dan melebar. Gunanya sebagai penopang tangkai daun dan helai daun. Kemudian tangkai ini berfungsi untuk menghubungkan pelepah dengan helaian daun. Tangkai ini berguna sebagai alat untuk menjauhkan daun dari helaian daun lainnya agar mendapat sinar matahari. Kemudian yang terakhir adalah helaian daun ya, helai daun adalah bagian daun yang berguna untuk menerima cahaya matahari sebanyak-banyaknya ya. Yang bagian menyerap sinar matahari ini di helai daun ya anak-anak. Pada bagian ini terdapat zat hijau daun yang disebut klorofil. Di dalam klorofil inilah proses memasak makanan dengan bantuan sinar matahari langsung ya. Proses pembuatan makanan oleh daun disebut apa anak-anak? Ada yang masih ingat? Ya Mas Bushro, fotosintetis. Kurang sedikit lagi. Ya Mas Amar, fotosintesis ya, fotosintesis bukan fotosintetis ya Mas Bushro, kurang tepat tadi. Beri tepuk tangan kepada Mas Amar dan Mas Bushro yang sudah berani menjawab ya. Selanjutnya adalah bunga. Bunga ini adalah bagian dari tumbuhan yang berwarna-warni dan sangat indah ya anak-anak. Bunga yang sempurna memiliki bagian-bagian seperti tangkai, dasar bunga, kelopak, mahkota, benang sari, dan juga putik. Kemudian ada buah anak-anak, buah. Ada banyak sekali buah di sekitar kita yang baik untuk kesehatan ya. Ada mangga, pepaya, jambu, jeruk, anggur, melon, apalagi anak-anak? Duku, kelengkeng. Banyak sekali ya anak-anak ya. Buah ini adalah bagian tumbuhan yang merupakan perkembangan dari bunga ya. Buah ini terdiri dari kulit buah, kemudian daging buah,
dan juga biji ya. Biji ini biasanya terdapat di dalam. Ada juga buah yang bijinya terdapat di luar juga ada, misalnya seperti strawberry ya. Biji buah ini berfungsi sebagai bakal tumbuhan baru. Daging buah bagi tanaman berguna untuk melindungi biji. Kemudian sekarang kita akan bahas fungsi tumbuhannya. Yang pertama adalah fungsi akar, yang mana akar ini berfungsi untuk menyerap air dan zat hara dari dalam tanah. Kemudian yang kedua, untuk menunjang berdirinya tumbuhan, ya, sebagai pondasinya. Kemudian yang ketiga adalah menyimpan cadangan makanan. Misalnya apa anak-anak? Seperti wortel, ya singkong, seperti itu. Kemudian fungsi batang. Batang ini berfungsi sebagai tempat tumbuhnya daun, bunga, dan juga buah. Kemudian batang berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan. Kemudian jalur translokasi zat ya dari akar menuju daun. Kemudian penyokong tubuh tumbuhan. Kemudian selanjutnya adalah fungsi dari daun. Daun ini fungsinya adalah tempat terjadinya proses memasak pada makanan atau yang disebut fotosintesis. Kemudian daun ini berfungsi sebagai tempat penguapan air, tempat pernafasan pada tumbuhan, ya anak-anak. Kemudian sebagai sumber makanan bagi manusia dan hewan. Ya, daun, alat pernafasan pada daun itu apa ya anak-anak? Ada yang masih ingat? Stomata, betul sekali Mas Perdi ya. Kemudian yang terakhir adalah masih ada ya. Ada kurang apa anak-anak? Kurang bunga dan juga buah. Selanjutnya adalah fungsi bunga. Bunga ini adalah tempat perkembangbiakan pada tumbuhan ya. Di mana bunga ini terdiri dari putik, ada juga yang benang sari ya. Yang mana bunga ini akan mengalami penyerbukan hingga akhirnya menghasilkan biji. Biji inilah yang dapat tumbuh menjadi tumbuhan baru. Seperti itu ya anak-anak. Selain itu, bunga berfungsi dapat mempercantik tumbuhan itu sendiri sehingga dapat menarik serangga atau manusia. Bunga ini kalau buat manusia biasanya dijual ya anak-anak ya, buat apa? Buket ya. Buket bunga ya, harganya mahal sekali itu. Kemudian yang terakhir adalah fungsi dari buah. Ternyata buah ini berguna bagi semua makhluk hidup ya. Bagi tumbuhan, buah berguna untuk melindungi biji. Sedangkan bagi manusia dan hewan, buah dapat digunakan sebagai sumber makanan ya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sampai sini pembelajaran kita hari ini. Apakah ada yang perlu ditanyakan anak-anak? Tidak ada. Alhamdulillah ya. Kalau tidak ada, semoga kalian bisa memahami apa yang Ustadz jelaskan tadi ya. Selanjutnya adalah Ustadz akan memberikan kalian soal latihan ya. Tolong dikerjakan. Soalnya menggunakan platform Wordwall ya. Nanti linknya akan Ustadz share di grup WA ya. Tolong langsung dikerjakan ya anak-anak ya. Mungkin mengerjakannya hanya sekitar 10 menit sudah selesai ya. Oke, kita akhiri pembelajaran kita hari ini dengan membaca kafaratul majlis dan juga hamdalah ya anak-anak. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Ustadz akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Mas boleh meninggalkan Zoom-nya.